Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Maulana Atmaja. Saya akan mempresentasikan materi tentang hand tool. Large Open and Spanner. Wrench ini dapat digunakan pada nut atau bolt yang berukuran sama. Ukuran-ukuran khusus dibuat untuk aplikasi khusus seperti yang dijelaskan dalam tool Guilde. Wrench dapat diputar di tempat-tempat yang sempit. Open end wrench atau spanner. Sudut antara bagian head dan shank dapat pada standar open end wrench adalah 15 derajat atau 25,5. Pada wrench ini satu hot berada pada sudut 30 derajat terhadap shank dan head lainnya pada sudut 60. 14 buah wrench dengan part number 1P3515 dengan grup range dari 3/8 inci sampai 1/2 inci. Dengan kedua head wrench memiliki ukuran yang sama. Tapered wrench atau spanner. Tapered wrench memiliki bagian ujung yang tipis dan shank yang panjang. Tool ini memiliki dua ujung, satu ujung berukuran 0,5 inci dan ujung lainnya berukuran 9/16 inci. Box end wrench. Wrench ini memiliki head dengan tipe open socket pada setiap ujung shank. Setiap box terdiri dari 12 poin dan umumnya seorang terhadap shank pada sudut 15. Masing-masing ujung wrench memiliki perbedaan ukuran 1/16 inci. Combination wrench. Penggunaan combination wrench pada tempat-tempat di mana soket dan ratchet tidak dapat digunakan. Jangan menggunakan extension pada wrench untuk melipat gandakan kekuatan. Adjustable wrench. Adjustable wrench secara umum dipergunakan pada bolt atau nut ukuran tertentu, spesial, atau hanya ketika open end box end atau combination wrench tidak tersedia. Heavy duty adjustable wrench. Heavy duty adjustable wrench ini digunakan dalam aplikasi umum di mana diperlukan banyak tenaga untuk melonggarkan atau mengencangkan nut dan bolt besar. Tool ini umumnya digunakan ketika open end atau box end wrench yang berukuran sesuai tidak tersedia. Allen key. Wrench ini terbuat dari heksagonal bar stock dengan sudut kemiringan 90 derajat. Ukuran wrench ini berkisar antara 1/32 inci hingga lebih dari 1 inci dan dapat dibeli secara terpisah atau dalam satu set. Soket. Soket dapat dipergunakan pada bermacam-macam tool, ratchet, spider, handle, dan sebagainya. Untuk mendapatkan torque yang tinggi dan proses pemasangan dan melepas yang lebih cepat, soket merupakan tool yang paling umum digunakan karena kemudahan penggunaan, lebih cepat, dan kemampuan mencapai area di mana wrench atau tool yang lainnya tidak dapat dipergunakan. Breaker bar. Nut diputar menggunakan steel bar dengan panjang sekitar 2 volt, terdiri dari soket, drive loop pada salah satu sisi, dan handle pada sisi yang lain. Breaker bar ini dipergunakan jika dibutuhkan gaya yang agak besar untuk melepas dan memasang nut atau bolt. Sliding tail wrench bar. Sliding tail wrench memiliki drive loop yang tetap dan yang memiliki lubang tepat. Sliding bar terpasang masing-masing ujung bar diberi penahan untuk menghindari lepasnya. Wrench ini dipergunakan untuk mengendorkan plug. Socket extension. Socket extension adalah steel bar sederhana dengan drive plug pada salah satu ujung dan internal drive socket pada ujung lainnya.
Ratchet adaptor memiliki drive 3,4 dan drive adaptor berukuran besar. Tool ini memiliki ujung eksternal dan internal. Untuk menentukan arah, terdapat closed directional ring pada ujung dalam yang sebagainya menutup sisi luar. Ratchet adaptor pada dasarnya digunakan dengan 1P850 torque multiplier, namun dapat juga dipergunakan dengan 957351 torque wrench atau breaker bar drive 3/4. Universal joint. Universal joint terdiri dari internal drive socket, member, eksternal loop member, dan pivot block di bagian tengah. Yoke dipasang pada pivot block dan memberikan kedua pivot point yang memungkinkan sambungan dibengkokkan. Universal joint dapat dipergunakan dalam aplikasi apapun, dimanapun ratchet atau extension harus berada pada suatu sudut dengan soket. Universal socket. Universal socket dapat digunakan dalam aplikasi apapun, di mana ratchet atau extension harus berada pada suatu sudut dengan bolt atau nut. Tool ini terutama sekali bermanfaat di tempat-tempat tertutup yang sangat sulit dijangkau. Crowfoot wrench. Open end crowfoot wrench pada dasarnya merupakan open end wrench tanpa handle. Lubang drive loop berbentuk persegi terdapat pada bagian belakang wrench head sebagai tempat drive loop dari ratchet atau extension. Deep well socket. Deep well socket memiliki ciri-ciri yang sama dengan soket standar, kecuali memiliki panjang yang sama, kira-kira 2 kali ukuran internal drive hole dengan gigi yang sama. Soket ini digunakan pada tempat nut atau bolt yang sulit terjangkau. Flare nut wrench. Flare atau flare nut spanner. Flare nut wrench, flare nut spanner memiliki bentuk yang serupa dengan standar box and wrench, hanya slot di bagian ujung dan jauh yang berbeda. Bagian-bagian ujung wrench terbentuk mining 15 derajat dari seng dan ukurannya ditandai dengan bagian tengah seng. Slip joint plier. Slip joint plier terdiri atas berbagai macam ukuran, dan yang paling sering digunakan adalah S inci yang segaris dengan handle dan memiliki gigi berliku yang digunakan untuk menggenggam pipa. Noodle nose plier atau seed cutter. Noodle nose plier memiliki ukuran panjang berkisar antara 2 hingga 6 inch. Untuk sebagian besar aplikasi, handle pada noodle nose plier sangat mirip dengan handle untuk slip joint plier, tetapi jauh tidak dapat disetel dan berdiameter jauh lebih kecil, serta meruncing pada ujungnya untuk digunakan di tempat-tempat yang terbatas. Locking plier wrench, fist grip atau multi grip. Multi grip yang paling umumnya berukuran 250 mm, tetapi tersedia juga ukuran dan bentuk yang berbeda. Jauh untuk multi grip yang berukuran 250 mm lebih panjang 25 mm dari plier wrench atau seed joint plier dan mempunyai gripping teeth. Interlocking joint plier. Tool ini cocok untuk membengkokkan kabel, melepas dan memasang klip dan spring. Retaining ring plier atau circuit plier. Retaining ring plier tidak memiliki jaw, tetch, atau gripping flat yang umum terdapat pada kebanyakan plier. Plier jenis ini memiliki jaw tipis yang meruncing sampai ke ujung. Di setiap jaw pada bagian ujung terdapat bentuk bundaran kecil. Bagian-bagian ini dapat masuk dalam pas pada lubang-lubang dalam retaining ring untuk mengembangkan atau menyusutkannya.
Standar screwdriver. Standar screwdriver mempunyai bentuk panjang bulat atau segi empat dengan pegangan di ujung satunya dan bentuk pipi di ujung lainnya. Ballpen hammer. Ballpen hammer adalah baja yang ditempa dengan permukaan pemukul yang datar dan bentuk hemisferik setengah bola di bagian lain. Soft-tipped hammer. Head dan soft-tipped hammer terbuat dari aluminium barastock dengan lubang kecil di masing-masing ujungnya sebagai tempat rubber rib. Bagian tengah di masing-masing sisi ada lubang yang berliur untuk memasukkan bolt rubber. Centre punch. Centre punch digunakan untuk membuat tanda sebelum mulainya pengeboran, tetapi juga dapat digunakan untuk menandai bagian-bagian saat melakukan pembongkaran agar dapat dipasang ulang dengan urutan yang sama. Cold chisel. Diameter head chisel jauh lebih besar dibandingkan dengan diameter punch karena head chisel harus tahan terhadap pukulan yang lebih keras dengan dipukul secara berulang-ulang. Airbrush. Airbrush ini mempunyai handle persegi 4 berukuran 25 mili dengan panjang 350 mili melengkung ke atas sehingga tangan lebih leluasa. Brush memiliki deretan kawat baja dengan panjang 50 mm sepanjang 150 mm yang dibenamkan ke dalam handle. Hacksaw. Blade harus dipasang dengan gigi mengarah ke bawah dan sudutnya ke arah depan untuk mendapatkan pemotong yang baik. Wing nut di bawah handle mengencangkan dan melonggarkan blade. Oil can. Oil can tingginya kira-kira 300 mm dan berdiameter 87 mm. Oil can ini berul di ujungnya di mana tutup dan pompa dapat dibongkar pasang dengan mudah. Oil can digunakan untuk memberi pelumas seperti oli dan juga dapat digunakan untuk memberikan oil dan solvent. Terdapat banyak bentuk dan ukuran oil can untuk digunakan pada daerah-daerah tertentu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.